Wow. Again? Berdasarkan hasil penelitian dari ilmuwan Universitas Oxford, harimau ternyata memiliki ukuran otak yang lebih besar daripada 3 saudara kucing besar lainnya, yaitu singa, macan tutul, dan jaguar. Dr. Nobi Yamaguchi menemukan fakta mengejutkan bahwa tengkorak harimau Bali betina yang kecil memiliki volume tengkorak yang sama besar dengan tengkorak singa Afrika Selatan jantan yang besar. Otak harimau rata-rata lebih besar 16% daripada otak singa. Dengan hasil penemuan ini, sepertinya gelar singa sebagai raja hewan yang hidup di daratan ini perlu diragukan. Namun, video ini akan memberikan gambaran buat kalian yang ingin memutuskan. Siapakah sang raja hewan sebenarnya? Dalam video ini, kita akan membandingkan siapakah sebenarnya yang memiliki kemampuan berburu lebih baik antara singa dan harimau. Kalau kalian sudah menentukan siapakah sang raja hewan sebenarnya, tahan dulu. Pastikan kalian melihat fakta-fakta yang kami sajikan ini terlebih dahulu ya. Berbicara tentang kemampuan berburu, hal pertama yang perlu diketahui adalah kondisi fisik dari kedua hewan tersebut. Karena berburu memerlukan kondisi fisik yang mendukung. Kita mulai dari fisik harimau. Harimau memiliki massa tubuh yang lebih berat daripada singa. Massa tubuh harimau bisa mencapai 423 kg dan 70%-nya adalah massa otot. Sedangkan singa hanya memiliki massa tubuh sebesar 273 kg dan massa otot tubuhnya sebesar 60%. Namun singa memiliki kepadatan tulang lebih tinggi daripada harimau. Pastinya tulang singa lebih kuat daripada tulang harimau. Kemudian, mari kita lihat panjang taring di antara kedua hewan ini. Harimau memiliki taring dengan panjang 9 cm, sedangkan singa memiliki panjang 7 cm. Dari data kondisi fisik tersebut, silakan tentukan siapakah yang paling kuat di antara mereka berdua. Kalau sudah, lanjut pada fakta berikutnya. Memiliki fisik yang mendukung harusnya memiliki kemampuan yang seimbang dong ya. Untuk fenomena ini, hewan memiliki kemampuan yang cukup konsisten dengan penampilannya. Baik harimau maupun singa, rahang mereka memiliki kemampuan yang hampir sama untuk meremukkan tulang manusia dengan sangat mudah. Jadi jangan bermain-main dengan kedua hewan buas ini ya guys. Kemudian, dilihat dari kemampuan berlari mereka, harimau dan singa memiliki kecepatan yang berbeda sedikit, dengan jarak yang relatif dekat yaitu 20 meter. Seekor singa dapat berlari dengan kecepatan maksimalnya mencapai 60 km per jam. Dengan jarak yang sama, seekor harimau mampu berlari dengan kecepatan maksimalnya 50 km per jam. Kemampuan berlari yang terbatas ini benar-benar sangat membantu mereka dalam menerkam mangsa mereka pada jarak yang relatif cukup dekat. Itulah mengapa mereka perlu mengendap-endap terlebih dahulu sebelum menerkam mangsa mereka. Hal itu dikarenakan kemampuan berlari mereka yang terbatas. Apakah hanya kemampuan berlari saja yang memiliki pengaruh besar dalam kompetisi pemburu terbaik ini? Jelas tidak. Saat mereka berdua berlari mengejar mangsa mereka, mereka juga perlu melakukan tindakan penentu untuk menerkam mangsanya, yaitu melompat. Seekor singa mampu melompat setinggi 3 meter dan jarak lompatannya sejauh 10,8 meter. Serem banget ya. Lalu, bagaimana dengan harimau? Harimau lebih menyeramkan lagi. Dengan berat tubuh yang hampir 2 kali berat singa, harimau mampu melompat setinggi 4 meter dan jarak lompatannya sejauh 11 meter. Kemudian, mereka berdua tidak hanya mampu berlari dan melompat saja. Mereka berdua cukup pandai dalam memanjat pohon.
Meskipun kadang ada aja sih yang bingung gimana turunnya, seperti si singa ini. Oke, berdasarkan kemampuannya, apakah kalian sudah mempertimbangkan siapakah yang pantas menjadi raja hewan? Setelah memiliki kondisi fisik dan kemampuan yang sangat mumpuni, ada hal yang lebih penting lagi dari kedua faktor tersebut. Strategi. Tanpa strategi, siapapun akan kesulitan untuk mendapatkan targetnya. Tidak hanya singa dan harimau, manusia pun begitu. Dalam hal strategi, mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Dan perbedaan ini bisa kalian jadikan pertimbangan yang sangat menentukan untuk memilih siapakah yang pantas menjadi raja hewan di daratan. Harimaukah atau singa? Mari kita mulai dari singa. Singa memiliki kebiasaan berburu secara berkelompok dan itu pun dilakukan oleh sang betina. Target mereka pun bermacam-macam ukuran, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya, gajah. Lalu, apa kerjaan si singa jantan? Singa jantan juga bisa berburu, namun tidak berkelompok. Memang sih, singa jantan lebih sering menunggu hasil buruan singa betina daripada harus berburu sendiri. Kemudian harimau. Cara berburu harimau jantan dan betina tidak ada bedanya. Keduanya berburu dengan cara sendiri-sendiri. Mangsa favorit mereka adalah monyet, kerbau, dan kijang. Dilihat dari cara mereka berburu, kalian bisa menentukan siapakah yang paling tepat mendapatkan gelar sebagai raja hewan di daratan. Setelah mengetahui fakta ini, apakah kalian sudah memutuskan siapa raja hewan di daratan? Mari kita masuk pada fakta terakhir. Fakta mengenai tingkat keberhasilan mereka dalam menangkap mangsanya. Seekor harimau memiliki tingkat keberhasilan menangkap target buruannya sebesar 5-10%. Sedangkan kelompok singa memiliki tingkat keberhasilan sebesar 25%. Kalau dilihat dari cara mereka berburu, sangat jelas jika singa memiliki tingkat keberhasilan lebih besar. Karena mereka melakukannya dengan cara berkelompok, sedangkan harimau melakukannya dengan cara sendiri-sendiri. Setelah fakta terakhir ini, kalian boleh menyimpulkan siapakah di antara kedua hewan tersebut yang menyandang gelar sebagai raja hewan di daratan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terlepas dari siapa yang menurut kalian paling cocok menyandang gelar raja hewan daratan, harimau dan singa merupakan hewan yang sangat-sangat cantik dan perlu dilindungi dari ancaman pemburu liar. Meskipun mereka buas, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam rantai makanan. Jadi, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.